Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai anak-anak hebat Indonesia, bertemu lagi dengan saya Kurnia Widyaningsih dari SDN Miji 4 Kota Mojokerto, Jawa Timur. Hari ini kita akan belajar tema 1, subtema 3, pembelajaran 4. Kompetensi dasar yang akan kita pelajari adalah tujuan pembelajaran yang akan kita capai adalah materi yang akan kita pelajari yaitu ada dua. Yang pertama adalah bekerja sama dalam perbedaan, dan yang kedua adalah gagasan pokok dan gagasan pendukung. Bekerja sama dalam perbedaan. Bekerja sama atau gotong royong merupakan ciri khas bangsa Indonesia. Dalam bekerja sama, banyak sekali manfaat yang didapatkan. Yang pertama adalah materi kita yang kemarin sudah dijelaskan. Manfaatnya adalah pekerjaan yang berat menjadi ringan, pekerjaan menjadi cepat selesai, mempererat tali persaudaraan, dan meningkatkan persatuan dan kesatuan. Bekerja sama dalam perbedaan itu ada 3 lingkungan. Yang pertama adalah lingkungan rumah. Dalam lingkungan rumah ini, kita bisa melakukan kerjasama dengan keluarga. Contoh, membersihkan rumah bersama-sama, bersama-sama memasak, dan lain-lain. Yang kedua yaitu lingkungan sekolah. Lingkungan sekolah ini contohnya adalah melaksanakan piket kelas, bergotong royong membersihkan halaman sekolah, atau bekerja kelompok, menyelesaikan tugas kelompoknya. Dan yang terakhir adalah lingkungan masyarakat. Dalam lingkungan masyarakat ini ada beberapa kerjasama yang telah dilaksanakan oleh warga. Misalnya ronda malam, gotong royong membangun jembatan, bekerja sama membersihkan lingkungan pemakaman, dan lain-lain. Banyak sekali pekerjaan yang dilakukan bersama-sama atau gotong royong dalam kehidupan sehari-hari. Selanjutnya adalah materi yang kedua, yaitu cara menentukan gagasan pokok dan gagasan pendukung. Yang pertama, bacalah paragraf dengan cermat dan seksama. Yang kedua, cermati kalimat pertama hingga terakhir. Yang ketiga, apakah kalimat pertama merupakan gagasan pokok atau gagasan pendukung? Apakah kalimat kedua yang merupakan gagasan pokok? Yang keempat, teruslah membaca kalimat demi kalimat hingga gagasan pokok paragraf ditemukan. Ingat, gagasan pokok sebagai isi atau inti paragraf dapat terletak di awal, dan akhir, atau di seluruh paragraf. Nah, ini merupakan jenis paragraf berdasarkan letak gagasan pokoknya. Yang pertama, gagasan pokok yang terletak pada awal kalimat itu disebut paragraf deduktif. Gagasan pokok yang terletak pada akhir kalimat disebut paragraf induktif, dan gagasan pokok yang terletak pada awal dan akhir kalimat disebut paragraf campuran. Nah, berikut adalah contoh menentukan gagasan pokok dan gagasan pendukung. Yang pertama tadi caranya adalah dengan membaca tiap kalimat pada paragraf tersebut. Sekarang, marilah kita baca per kalimat. Hari ini di alun-alun kabupaten diadakan pesta budaya. Nah, ini untuk kalimat pertama. Yang kedua, aku dan teman-teman senang sekali. Berarti untuk kalimat kedua ini, aku dan teman-teman senang sekali. Ini menjelaskan kalimat pertama bahwa aku dan teman-temanku senang dengan adanya pesta
budaya. Berarti kalimat yang kedua ini merupakan kalimat menjelas untuk kalimat pertama atau yang disebut gagasan pendukung. Kita amati kalimat yang kedua. Kami tidak pernah melewatkan kesempatan untuk hadir di pesta budaya. Untuk kalimat selanjutnya ini juga menjelaskan tentang pesta budaya di kalimat yang pertama. Sekarang selanjutnya, pesta budaya selalu diadakan setiap tahun menjelang perayaan kemerdekaan Indonesia. Kalimat yang terakhir ini juga tentang pesta budaya yang menjelaskan kalimat pertama. Dari paragraf ini, ya, dengan membacanya tadi dapat disimpulkan bahwa gagasan pokok terletak pada kalimat pertama dan gagasan pendukungnya yaitu kalimat selanjutnya yaitu kalimat kedua, kalimat ketiga, dan kalimat keempat. Seperti itu untuk menentukan gagasan pokok dan gagasan pendukung. Karena ini gagasan pokoknya terdapat pada kalimat pertama, maka ini paragraf ini disebut paragraf deduktif. Selanjutnya, ini contoh yang kedua untuk menentukan gagasan pokok dan gagasan pendukung. Kita mulai membaca lagi. Edo memang sengaja mengundang teman-teman dekatnya itu. Ia ingin memperkenalkan aneka masakan Maluku, daerah asal keluarganya. Di sini ada kata kunci ia. Ia ini adalah kata ganti Edo. Jadi kalimat kedua ini merupakan kalimat penjelas atau pendukung dari kalimat pertama. Karena menyebutkan kata ia. Sekarang kalimat selanjutnya. Ketika kumpul keluarga, selalu makanan Maluku yang dihidangkan. Nah, ini ada poinnya yaitu makanan Maluku. Makanan Maluku ini sudah dijelaskan pada kalimat sebelumnya ini. Aneka makanan khas Maluku. Jadi kalimat ini menjelaskan kalimat sebelumnya. Selanjutnya kalimat yang terakhir. Memang sengaja supaya tradisi makanan keluarga besar tetap terjaga. Nah, ini tradisi makanan. Nah, makanan ini menjelaskan juga kalimat sebelumnya. Jadi kalimat ini menjelaskan kalimat sebelumnya, kalimat yang ini yang ketiga ini menjelaskan kalimat sebelumnya, dan yang ini juga menjelaskan kalimat sebelumnya. Sehingga yang menjadi kalimat utama adalah kalimat yang pertama. Sehingga dapat disimpulkan bahwa gagasan pokok itu terdapat pada kalimat pertama dan gagasan pendukung terletak pada kalimat kedua, ketiga, dan kalimat keempat. Karena gagasan pokoknya terdapat pada kalimat pertama juga, maka disebut paragraf deduktif. Sekarang contoh yang ketiga. Untuk menentukan gagasan pokok dan gagasan pendukung. Kita mulai dengan membaca paragrafnya terlebih dahulu. Pawai budaya sangat menarik bagi warga Kampung Babakan. Pawai ini, nah ini ada cluenya, pawai ini berarti pawai ini menjelaskan pawai budaya yang terdapat pada kalimat pertama. Pawai ini selalu menampilkan keragaman budaya Indonesia. Kalimat selanjutnya, Udin dan teman-teman tidak pernah bosan menantikan rombongan pawai lewat. Nah, ini menjelaskan pawai. Juga kalimat pertama. Tahun ini mereka datang ke alun-alun untuk melihat pawai tersebut. Nah, ini masih menjelaskan tentang pawai. Kalimat selanjutnya, kakek Udin pun terlihat sabar menanti. Menanti apa? Menanti pawai tadi. Dan kalimat yang terakhir, terdengar suara gendang yang menandakan rombongan pawai semakin dekat. Ini juga menjelaskan pawai lagi. Nah, jelas terlihat bahwa kalimat kedua sampai terakhir ini itu menjelaskan tentang pawai budaya di kalimat pertama.
Sehingga dapat disimpulkan bahwa gagasan pokok pada paragraf ini terdapat pada kalimat pertama dan gagasan pendukungnya terletak pada kalimat kedua, ketiga, keempat, kelima, dan kalimat keenam. Karena gagasan pokoknya terdapat pada kalimat pertama, maka paragraf ini disebut paragraf deduktif. Itulah tadi 3 contoh cara menentukan gagasan pokok dan gagasan pendukung. Sangat mudah ya. Itulah tadi pembelajaran tema 1, subtema 3, pembelajaran 4. Semoga bermanfaat ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.